Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bro yang tanya ya, berkaitan dengan video penulis yang membahas soal SI grade. Jadi penulis kan buat video menjelaskan gimana sih caranya mengukur SI grade. SI grade itu bisa kita ketahui bila kita mengetahui kekentalan olinya. Jadi SI grade itu didasarkan pada kekentalan olinya. Oli yang encer akan masuk SI grade kecil, oli yang kental akan masuk SI grade besar. Nah, kemudian jadi muncul pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah, nah coba Mas buatkan video yang menunjukkan caranya mengukur API-nya. Penulis nggak paham ini maksud pertanyaannya bagaimana ya. Yang namanya API kok diukur. Jadi API sekian itu kok kesannya kayak berdasarkan pengukuran. Jadi mungkin dari pabrikan bisa menentukan, oh kalau angkanya segini maka API-nya segini, oh kalau angkanya segini API-nya segini. Ya memang sekarang ini rada aneh ya, karena standarnya sudah API SP, tapi ada oli API SL, ada oli API SM dan seterusnya, SN gitu aja. Ya sebenarnya aneh loh ya, karena yang namanya oli itu standarnya bukan standar, oh kalau kualitasnya sekian API-nya ini, oh kalau kualitasnya sekian API-nya ini. Bukan itu. Yang namanya API itu merupakan standar yang berkaitan dengan apakah standarnya sudah modern atau enggak. Dan itu standar itu adalah standar yang berlaku sekarang. Kalau mau persamaan ya standar Euro lah, Euro. Standar yang dipakai di India sekarang Euro 6. Dan itu ngukurnya bukan, oh kalau misalnya oli keadaannya gini berarti euronya Euro 2. Keadaannya kayak gini euronya Euro 3. Enggak gitu. Yang terjadi adalah kalau olinya nggak memenuhi Euro 6, ya wes nggak lulus. Antara nggak lulus atau lulus, wes ikut toh. Sama kayak API. Oli memenuhi persyaratan API ya lulus, ya tersertifikasi. Saya nggak lulus ya opo DKI API SM, SL. Yang enggak, yang nggak lulus yang enggak wes nggak dapat apa-apa. Jadi antara lulus dan nggak lulus. Jadi jangan disamakan API SI grade ya. Kalau SI grade itu kan cuma kekentalan. Kekentalan yang distandarisasi oleh SAE, sehingga kalau angkanya antara sekian sampai sekian itu masuk grade ini. Sementara API ya nggak ono model kayak gitu. Angkanya adalah lulus dan nggak lulus. Jadi kalau sekarang oli produksi sekarang masih mengeluarkan API SL, itu kan ya mainan dari pabriknya aja. Harusnya kalau sekarang ya wes SP acuannya, bukan apa-apa lagi. Dan ketika pabrikan mengeluarkan API sekian, itu bukan berarti grade-nya lebih rendah. Tapi acuan standarnya itu misalnya, oh karena aditifnya ini lebih banyak, maka dia nggak akan lulus API SP, tapi masuk kategori SL misalnya. Seperti itu, bukan dari lembaga API-nya sendiri, tapi dari pabrikannya sendiri buat angka itu sendiri. Karena kalau sekarang pabrikan itu iso saenake, mau nulis API opo ae iso. Karena ya nulis toh. Kalau pakai logo beda lagi. Kalau pakai logo baru ada regulasinya. Menuliskan logo API SN tapi nggak ada sertifikatnya ya bakal
ditegur sama lembaga API. Tapi kalau tulisan tok gak direken di Jarno. Jadi ya untuk menjawab pertanyaan itu ya, gimana caranya mengukur API, ya penulis ya apa ya kayak iso ngei lah. Karena API itu adalah lulus dan tidak lulus. Dan soal uji apa saja yang dilakukan di API, penulis sudah pernah posting, sudah pernah buat videonya. Ya silahkan dicek videonya. Terus balik lagi ke API ya. Menurut penulis nggak relevan lah ya. Ngomong minyak goreng nggak lulus logo nggak lulus API dan macam-macam. Karena ya kita membandingkan itu ya jangan base oil lawan base oil lah ya. Tapi oli lengkap lawan oli lengkap. Untuk membuat minyak goreng lengkap ya harus tambah aditif-aditif lain. Karena ya oli mesin pun nggak hanya base oil saja, tapi ada yang lain-lain juga. Lagi pula oli-oli yang kebanyakan beredar juga nggak ada logo API-nya. Terus mengharapkan minyak goreng ono logo API ini, ya. Oli-oli itu ya kebanyakan juga nggak layak pakai. Dipakai sebentar sudah kasar, sudah terlalu encer, sudah nggak licin, sudah hitam. Terus oli-oli macam begitu yang mau dipakai tandingannya minyak goreng. Alasan utama penulis pakai minyak goreng itu ya karena nggak puas dengan oli mesin yang sekarang. Karena ya ternyata oli sekarang gak ono sing koyo kastrol GPS. Kalau misalnya oli sekarang ada persamaannya dengan kastrol GPS, mungkin ya penulis gak akan segencar ini ya pakai minyak goreng ya. Yang masalah adalah karena oli-oli sekarang kualitasnya jauh lebih buruk ya. Sangat buruk. Sehingga saking buruknya itu perbedaan antara oli yang ya layak pakai itu bisa sampai 10 kali lipat masa pakai ya. Kalau masa pakai sampai beda 10 kali lipat seperti itu yuk. Mereka-mereka yang selama ini membela oli dalam tanda kutip oli mesin gitu ya, tulisannya oli mesin tapi nggak layak dipakai sebagai oli mesin, ya wes percuma lah ngotot ya. Karena ya mereka yang sudah nyoba sendiri saja yang tahu betapa buruknya kualitas oli sekarang ini kalau dibanding dengan zaman dulu. Ya wes lah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.